Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPKI yang diinisiasikan 29 April 1945. Sidang BPUPKI merupakan tonggak sejarah penting dalam kemerdekaan Indonesia karena merumuskan dasar negara Pancasila, menyusun Undang-Undang Dasar 1945, dan mempersiapkan peralihan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Tokoh yang mengusulkan pembentukan BPUPKI adalah Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa pada saat itu. Pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diumumkan oleh Harada pada 1 Maret 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Jepang untuk menyelidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka sekaligus menarik simpati rakyat Indonesia. Dengan demikian, meskipun BPUPKI dibentuk atas inisiatif dan tujuan strategis Jepang, para pemimpin Indonesia berhasil memanfaatkan forum tersebut untuk benar-benar meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945 dan kemudian memulai siding pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 3 tokoh utama perumus Pancasila dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir Soekarno. Mereka menyampaikan usulan dasar negara mereka secara berurutan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPK yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Iren Soekarno dan beranggotakan Muhammad Hatta, Raden Ahmad Soebarjo, Jojo Adi Soerjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Raden Abi Kusno Jokro Soejoso, Haji Agus Salim, Alexander Andris Maramis. Panitia 9 ini bertugas untuk mengelola usulan dari para anggota BPUPKI. Kemudian sidang kedua BPUPKI dimulai pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945 dan berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang Dasar, Hukum Dasar, Negara Indonesia Merdeka, Pembukaan UUD, dan Pernyataan Kemerdekaan. Tetapi, meskipun BPUPKI telah menghasilkan rancangan penting, rumusan tersebut kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang menggantikan BPUPKI. PPKI melaksanakan sidang pada 18 Agustus 1945 dan melakukan beberapa perubahan krusial pada hasil BPUPKI, seperti mengubah Piagam Jakarta dan mengesahkan UUD 1945, menghilangkan 7 kata dalam sila pertama Pancasila sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Begitulah proses lahirnya Pancasila secara singkat. Lahirnya Pancasila sangat relevan bagi masa kini karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih menjadi pedoman utama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pancasila berperan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan filter bagi pengaruh globalisasi yang kian deras. Namun pemahaman Pancasila dulu dan kini menjadi berbeda. Pemahaman dulu diarahkan untuk menjawab tantangan zaman terhadap jati diri, identitas nasional, serta cita-cita bernegara dan berbangsa, terutama dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. Sedangkan pemahaman Pancasila masa kini dipahami sebagai wujud dari nilai yang sudah ada. Hal ini lebih menekankan pada relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, kesenjangan sosial, dan radikalisme. Melihat di masa lalu, Presiden Iren Soekarno adalah seorang yang memandang dasar negara sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia dan falsafah hidup bangsa yang mendasari ideologi negara, serta memperjuangkan konsep persatuan dan gotong royong. Harapan Irna Soekarno terhadap Pancasila adalah agar menjadi dasar negara yang kokoh dan abadi, serta menjadi panduan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri. Pancasila, yang ia sebut sebagai filosofische Grondslag, atau dasar filosofis, diharapkan mampu menciptakan Indonesia yang bersatu, adil, makmur, dan merdeka
serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang bersifat universal. Saya harap semuanya dapat memahami arti penting saat lahirnya Pancasila di masa lalu dan tidak menyalahartikan perjuangan para pahlawan negara Indonesia